Nanti kita siap. Kalau ada cara-cara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin da'iman al-fidhal adhim an-nawal. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula Bilal al-Badr mutalal wa ala alihi wa sahbihi khayra sahbin wa al. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan produk-produk ekonomi syariah yang kita sudah sampai di sesi terakhir, ialah last session, in the last day, sebab besok pergi pulang ke Indonesia lagi dan saya betah di Malaysia. Mengenai produk ekonomi syariah, kita akan bahas yang bersifat kontemporer. Kontemporer ialah yang umumnya Malaysia lebih maju penelitiannya. Di AIUM, teman saya katakan banyak sekali dosen-dosennya memang praktisi di bidang ekonomi syariah. Bahkan penelitian terbarukan negara dengan edukasi setingkat university yang paling banyak risetnya, jazakallah khair. Masyaallah, hayyakallah, assalamualaikum alaikum. Paling banyak di dunia ialah Malaysia, Qatar dan UK. Dan produk-produk yang dihasilkan ialah solusi atas alternatif pembiayaan-pembiayaan yang diusahakan sesuai dengan syariah. Maka itulah muamalah. Muamalah layak untuk diotak-atik, diubah, sebab ia muhdath. Boleh bid'ah. Boleh bid'ah dalam muamalah, tapi tak boleh bid'ah dalam ibadah. Maka selalu terbarukan dan penamaan-penamaan dari nama-namanya berbagai macam karena ada penggabungan akad. Dan para ulama ketika menurunkan satu hukum ke dalam fikih muamalah, maka mereka terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan. Ini kalau masih ada yang mau foto silakan foto, karena saya akan hapus. Aman. Jazakallah.
Yang kita tahu bersama bahwa produk-produk fikih muamalah kebanyakan ia lahir dari dalil apa? Dalil apa? Dalil apa yang digunakan dari turunan produk-produk fikih muamalah? Dalil qiyas. Sebab banyak sekali produk-produk fikih muamalah yang tidak terdapat di Quran, tidak terdapat di sunnah, tidak dapat di ijma'. Tapi lahir dari qiyas, kasus-kasus yang sudah ada dari pembahasan-pembahasan di dalam Al-Quran, sunnah, begitu pula kejadian peristiwa yang terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, qiyas kita tahu ada al-asal, ada al-far'. Al-asalnya adalah kasus-kasus yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, Nabi SAW melarang, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Apa turunan daripada gharar di zaman sekarang? Maka muncullah larangan atas mana? Oh, boleh. Boleh. Iya, tukar. Biar mudah. Bismillah. Kalau jatuh bilang bismillah. Cukup sini. Kita tahu masadir asas daripada sumber hukum Islam yang disepakati oleh 4 mazhab ialah yang pertama Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma', Qiyas. Barulah ia yang tidak disepakati, yang tidak disepakati diantaranya Al-Istishab, kemudian al-istishhan, dan seterusnya ada amal al-Madinah. Dan masih banyak lagi. Yang disepakati ialah 4 ini. Adapun qiyas ialah yang paling banyak digunakan di dalam fiqh muamalah al-maliyah al-mu'asirah. Fikih muamalah keuangan kontemporer. Sebab kasus-kasus dalam fikih muamalah kontemporer tidak terdapat di kasus-kasus klasik. Maka untuk mendekatnya ini dia menggunakan qiyas. Yang mana qiyas adalah mendekatkan hukum yang ada sekarang, dicari pendekatannya dan analoginya dengan hukum terdahulu. Kasus yang ada terdahulu dijadikan sebagai asal atau pijakannya, sedangkan kasus yang ada sekarang ialah far', cabang. Sebagai contoh, Nabi SAW melarang gharar tadi. Kita dapati satu kasus
Apa hukum mystery box? Mystery box. Bagaimana bila kita tak tahu ini hukumnya? Maka kita cari tahu. Larangan salah satunya adalah dari antara 3. Apakah ia riba? Apakah ia ada kategori zulm? Apakah ia ada kategori gharar? Bila tak ada salah satu, maka bila tidak ada sama sekali, maka jadi boleh. Tapi ternyata ada kedekatan, dia masuk kepada gharar, mystery box. Oleh karenanya tahapan di dalam menentukan suatu hukum ada tahapan-tahapan. Yang pertama ialah tasawwur. Tasawwur ialah memahami satu kasus tersebut sesuai dengan realitanya. Nah, tasawwur ini akan menentukan satu hukum ia benar atau tidak dihukumi. Dan ada kaidah di kalangan para ulama, al-hukmu ala syai'in, al-hukmu an syai'in atau an syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum sesuatu itu tergantung kepada, ia adalah cabang dari tasawurnya, dari bagaimana cara kita memandangnya. Makanya medium daripada tasawur biasanya ialah dengan cara kita praktek langsung, kita gunakan produk tersebut, kita bertanya dengan orang yang pakar, kita lihat dokumen perjanjian, kita lihat kontraknya, kita lihat peraturan perundang-undangannya, bahkan kita perlu juga untuk audiensi dengan pihak-pihak terkait, barulah kita bisa menghukumi satu hukum tersebut. Maka semakin valid seseorang dalam hukumi fatwa itu terkait dengan kefahaman dia terhadap yang dia fahami dari produk tersebut. Maka bila kita menghukumi sesuatu sedangkan kita tidak tahu tasawurnya, bagaimana dikatakan sebagai satu hukum yang valid? Yang kedua adalah takyif. Ialah setelah difahami, maka dicari tahu dulu. Ini kategorinya lebih dekat ke fikih hukum yang mana? Lebih dekat, ditimbang-timbang. Setelah diketahui metode yang digunakan dalam memahami fikih, maka kemudian dikeluarkanlah hukum takhrij. Kemungkinan-kemungkinannya. Apa yang dijadikan sebagai hukumnya? Takhrij. Oh, dipilih salah satu. Takyif ini berarti peluang-peluang, dikeluarkan peluang-peluang. Oh, dia lebih dekat ke kasus riba, dia lebih dekat ke kasus gharar, dia lebih dekat ke kasus zulm. Baru setelah itu dipilih salah satunya, misalkan contoh dia adalah riba. Barulah dihukumi apa konsekuensi riba. Ini kategorinya adalah at-tahakkum. Jadi awalnya tasawur, takyif, takhrij, atau juga dikatakan dengan al-istinbat. Istinbat. Kesimpulan hukum. Kesimpulan hukum konsekuensinya. Nanti kita akan latih bagaimana cara di dalam membuat opini syariah terhadap muamalah kontemporer. Nah, saat kita menghukumi satu produk baru, kita akan melihat banyak produk baru terus berdatangan. Hampir setiap pekan, setiap weekend, setiap bulan akan ada fitur terbaru dari aplikasi kita. Kita lihat produk-produk keuangan yang begitu berkembang. Bila saat ini yang ada ialah kripto yang hangat dibicarakan 5 tahun atau 10 tahun terakhir, kelak akan ada produk baru lagi yang boleh jadi kita tidak tahu bagaimana hukumnya. Apa saja acuan tasawur? Nah, kita masuk ke dalam bahasan acuan dalam tasawur. Yang pertama, regulasi. Bagaimana kita mengetahui hukum e-wallet atau e-money?
dia lebih dekat kepada qard atau sarf, atau dia wadi'ah, atau dia ijarah madfu'ah muqaddaman. Sebagai contoh, e-wallet. Apa hukum e-wallet? Yang nanti turunannya kepada bagaimana kalau dapat diskon? Bagaimana ketika beli atau top up? Kalau top up itu harus sama-sama tunai atau boleh tertunda? Boleh cicil atau tidak top upnya? Kemudian turun hukum pay later. Ini akan kelihatan nanti. Dari diketahui e-wallet dia masuk kepada akad yang mana? Tadi kita sudah sampai. Ada pembahasan qard, kafalah, wakalah, wadi'ah, musyarakah, mudharabah, dan seterusnya. Masih banyak kosakata yang telah kita pelajari tadi. Pelajaran 7 semester jadi setengah jam. Regulasi. Contoh. Di antara ada pendapat ulama yang mengatakan e-wallet lebih dekat kepada sarf. Sarf. Sarf berarti artinya tukar menukar uang dari uang ke uang. Dari mata uang yang berbeda jenis. Dilihat dari peraturan, kalau di Indonesia ada peraturan Bank Indonesia tahun 2020. Kalau nggak salah nomor 19. Yang mana di sana tertulis bahwa mata uang elektronik ialah mata uang baru yang berbeda dengan mata uang yang fisik. Nah, artinya tatkala kita top up, kita telah benar-benar memindahkan sesuatu dari sesuatu hal yang fisik kepada yang digital. Nah, karena ada kata-kata yang benar-benar mata uang baru, sehingga sebagian ulama mengatakan, oh kalau top up berarti itu kategorinya seperti tukar menukar uang. Dan tukar menukar uang konsekuensinya turunannya apa? Turunannya ialah kalau ada diskon tidak masalah. Karena seperti kita suka sama seperti ini. Orang Malaysia hanya terima diskon dengan menggunakan ringgit. Bila orang menggunakan rupiah untuk bayar, terdapat diskon. Sah atau tidak? Sah. Iyalah pilihan. Boleh tak kalau kita gunakan, kita harus akhirnya beli ringgit dulu untuk gunakan diskon itu. Sah atau tidak? Sah. Karena ia sarf. Tapi sebagian bisa memaknai ia adalah qard. Qard. Pinjam-minjam. Karena uang kita top up di sana, ia adalah uang yang mengendap di sana dan ditaruh di bank buku 4 untuk kemudian akhirnya dikelola, nanti berpotensi menimbulkan bunga karena ditaruh di deposito perbankan yang akhirnya bunga tersebut bisa berpotensi digunakan untuk diskon nasabah. Sehingga diskon daripada nasabah, kalau bila akadnya qard, turunannya apa? Diskonnya boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang dihasilkan dari hutang, piutang, qard, dia termasuk riba. Nah, ini kita harus paham regulasi. Bagaimana regulasinya? Dan orang yang akan valid fatwanya ialah yang paham regulasi. Pertama, dia harus terliterasi dengan terbiasa membaca pasal-pasal. Dia harus terbiasa juga membaca poin-poin yang tertuang dalam setiap pasal-pasal. Nanti dia akan ketahuan setiap kosakata itu sangat-sangat menentukan tasawurnya serta takifnya nanti akan ditentukan. Nah, di dua ini pada saat kita baca regulasi, ini masuknya tasawur. Kita bayang-bayang dulu ini seperti apa hukumnya. Nah, ini saya sedang memberikan penjelasan bagaimana ulama itu menentukan suatu hukum. Ketika ditanya oleh kita, Syekh ini gimana? Nah, itu beliau seperti ini. Makanya pertanyaan fikih muamalah itu tidak ada yang sebentar ketika dijawab. Lama alurnya. Karena pertama butuh baca regulasi. Bahkan boleh jadi dia butuh live meeting oleh pihak-pihak yang terkait. Dia juga bisa butuh fatwa ulama lain yang sudah ada atau belum. Maka dia harus baca literasi fatwa-fatwa ulama yang sudah ada sebelumnya. Karena kaidahnya iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa ma'aka imam, kata Imam Ahmad. Kita tak boleh berbicara tentang suatu hukum yang belum ada pendahulunya sebelum kita. Agar berhati-hati.
Bahkan dia juga perlu membeli produknya bila ingin mengetahui bagaimana experience dan sebenar-benarnya hakikat barang tersebut. Contoh, dulu saya ingat kali ada kawan saya sejujurnya sudah terekspos, sudah meneliti tentang blockchain dari 2018. Blockchain dan kripto. Riset saya waktu lomba-lomba ialah tentang kripto dan blockchain. Sebelum dipopulerkan mungkin oleh Timothy. Dan saat itu ada kawan saya yang sengaja pengen cari tahu gimana hukum kripto, dia beli kripto, bukan Bitcoin tapi kripto yang jenis lain. Untuk mengetahui gimana skema, cara transaksinya dan apa bendanya. Kadang-kadang kita perlu experience. Dan tujuannya bukan untuk berspekulasi, tapi ingin tahu benar atau tidak. Dia seperti benda ini sebenarnya apa gitu. Karena kita akan melihat bagaimana experience kita, nanti kelihatan kosakata-kosakata yang ada dalam produk tersebut akan mengarah kepada fikih yang mana. Gitu ya. Dan dari berproduk biasanya kita juga ada lihat syarat dan ketentuan, term yang kita bisa baca. Kemudian kita juga bisa lihat media product knowledge-nya. Yang mana feel kita dalam berexperience terhadap hal tersebut itu bisa kita lihat. Maka gimana kalau misalkan dalam satu kasus fikih muamalah, yang pertama kita cari tahu adalah tahapan-tahapannya. Adakah RGZ? Apa RGZ? Riba, gharar, zalim. Ini dulu. Karena hukum produk semuanya halal asal tidak ada RGZ. Nah, gampang. Muamalah gampang. Muamalah tugasnya ialah cari yang nggak boleh. Jadi saya ingat banget kaidah dari guru saya. Dalam perkara muamalah, yang wara' itu adalah apa? Yang wara' itu adalah yang menetapkan hukum asalnya. Yang wara' adalah yang nggak bermudah-mudahan justru dalam hal pengharaman. Kenapa? Karena hukum asalnya apa? Mubah. Kalau kita mengharamkan yang halal, itu dosa sama seperti menghalalkan yang haram. Karena di antara kaidah nawaqidul Islam kita tahu, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ialah salah satu dosa besar, bahkan bisa mengeluarkan orang dari millah. Berarti dalam perkara ibadah tidak bermudah-mudah mengatakan ini disunnah, ini wajib, itu yang wara'. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Paham? Maka dalam perkara muamalah yang wara' adalah dengan tidak mudah cepat berkata ini haram. Dalam perkara muamalah. Sebab hukum asal muamalah ialah boleh, mubah. Untuk mengharamkan sesuatu kita butuh dalil. Kita butuh acuan dari kias. Lebih kemana? Kita butuh tasawur, dekat produknya kemana. Kita butuh takyif, lebih dekat kemana. Kita butuh takhrij, penurunan hukumnya, dan kita butuh istimbat. Nah, artinya tidak mudah. Makanya bila memang kita tidak benar-benar mengetahui, lebih baik katakan wallahu a'lam, saya belum tahu. Daripada kita langsung mengatakan produk yang baru ini haram. Berbeda bukan? Antara orang yang mengatakan saya belum tahu, saya akan pelajari dulu. Kalaupun misalkan dia hanya mengatakan sebaiknya jangan lakukan, karena kita belum tahu hal ini seperti apa, baiknya itu lebih baik. Itu bedakan antara menghukumi terhadap sikap kita dalam memilih, beda. Tidak semua orang yang mengatakan oke, ini boleh, dia harus melakukannya, belum tentu. Contoh, bagi mereka mengatakan e-wallet adalah sarf, yang mana konsekuensi hukumnya diskon jadi boleh, tapi ada konsekuensi hukum lain. Apa konsekuensi hukum lain? Kalau sarf, dalam perkara top up, dia harus sama-sama tunai, karena pertukaran mata uang yang berbeda jenis. Adapun kalau qard, top up-nya kapan, masuknya kapan, nggak harus berbarengan. Nah, artinya dari setiap akad dia ada konsekuensi masing-masing. Bukan berarti enakan sarf, bukan nggak harus seperti itu konsekuensinya. Kita harus paham
memahami konsekuensi inilah yang perlu difahami oleh thalibul ilmi advance. Thalib yang advance. Yang saya katakan, mereka bisa memahami konsekuensinya. Jadi bukan sekedar cari yang paling enak, bukan. Tapi kita ingin memahami lebih dekat ke arah mana, karena sejatinya e-wallet, benda satu ini, dia tidak ada yang benar-benar 100% mirip dengan akad-akad fikih di zaman dulu. Nggak ada. Contoh, dari sisi keuangannya saja, itu kita tahu bahwa dia benar-benar ditaruh dan diizinkan untuk ditaruh di perbankan, yang mana di zaman terdahulu kita bisa memegang uang kita. Sekarang uang kita hanya kita lihat di angkanya saja. Banyak hal-hal yang dia lebih dekat ke qard, banyak hal yang lebih dekat ke sorf. Tidak benar-benar mewakili 100% dekat kemana. Nah, itu produk yang baru ini. Maka dari kesemua ini kita perlu mencari tahu, adakah riba, gharar, dan zalim. Bagaimana cara kita melihat riba? Gimana caranya melihat riba? Pertama ialah riba hanya ada dari dua pintu. Pintu yang pertama pintu apa? Utang. Pintu kedua pintu bisnis atau pertukaran lebih tepatnya. Pertukaran benda sejenis atau benda yang ada ilat ribawiyah. Ilat riba. Karena riba tidak ada yang ketiga. Kalau dia tidak dari hutang, maka dia dari pertukaran ilat ribawiyah. Yang tadi ilat ribawiyah apa? Samaniyah dan juga at'imah, to'am. Dia makanan pokok atau dia adalah perhiasan atau mata uang. Bagaimana cara mengetahui adanya gharar atau tidak? Gimana? Dengan cara melihat ketidakjelasan. Ketidakjelasan tiga hal. Apa tiga hal saja? Yang pertama, ketidakjelasan harga. Yang kedua, waktu penyerahan. Yang ketiga, ketidakjelasan apa yang perlu dicari tahu? Ini nanti akan Anda lihat ketika Anda menghukumi setiap transaksi bisnis yang Anda ingin lakukan. Jadi tanpa perlu tanya Ustadz sudah ngerti. Waktu penyerahan, adakah gharar dalam waktu penyerahan? Tidak ada tenggat waktunya sama sekali. Kemudian di antara yang termasuk ke dalam gharar ialah speknya. Adakah speknya jelas atau tidak jelas? Dalam hal-hal yang prinsipil, contoh warna produk. Warna produk itu penting. Kalau beda warna, kita minta balikin. Tapi kalau inti spare part buatan mana, kita tidak terlalu tahu. Begitu pula hal-hal yang tidak terlalu urgen untuk diketahui, maka tidak termasuk ke dalam hal ini. Dicari ini, adakah ketidakjelasan dari harga, waktu penyerahan, spesifikasi, dan timbal balik. Artinya sesuatu hal yang didapatkan kembali. Oleh karenanya, ketidakjelasan itu bisa kita lihat tatkala yang kita masukkan ke dalam persyaratan gharar. Gharar haram pada apa saja? Masih ingat tadi? Gharar itu bisa haram kalau dia dalam perkara, masih ingat? Bisnis. Yang kedua, kalau dia banyak. Karena kalau sedikit boleh gharar. Yang ketiga, masih ingat gak? Yang dia dalam usul, dalam asalnya. Dia dalam perkara usulnya, dalam perkara pondasi akadnya. Nah, di pondasi akadnya ialah gharar. Kalau dia pengikut, seperti asuransi penerbangan. Haram apa tidak kalau kita beli tiket pesawat yang sudah include dengan asuransi penerbangan? Apakah tiket pesawatnya jadi haram? Tidak, karena pengikut. Paham? Dia diharamkan karena dia menjadi fondasi dasar. Yang keempat, dia diharamkan bila tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, semangka yang tidak bisa kelihatan dia busuk dari luar apa? Telur, lagi umbi-umbian. Itu yang
yang tidak terlalu benda-benda tersebut kan dibolehkan gara-gara dibutuhkan oleh manusia. Sebenarnya goror itu benda-benda. Tapi karena itu dibutuhkan manusia, maka jadi boleh. Di sini ada yang pernah ke Jepang, tahu mainan gacha itu namanya? Gacha. Dia itu kan gambling. Kita masukin koin, nanti keluarnya benda apa? Sama kayak telur. Sama kayak telur. Sama. Belum tentu itu keluarnya bagus. Bisa jadi buruk. Sama seperti telur. Tapi kenapa telur boleh, gacha nggak boleh? Karena telur dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan gacha enggak. Paham? Jadi dia dibutuhkan apabila tidak terlalu dibutuhkan. Ini gharar pada 4 ini. Artinya kebalikan, kalau dia pada akad sosial boleh, kalau dia sedikit boleh, kalau dia pada akad akad yang menjadi pengikut boleh, dan kalau dia dibutuhkan boleh. Ini dalam hal gharar. Kita melihat dalam hal kezaliman. Gimana cara ngeliatnya? Akad ini ada unsur zalim atau tidak? Gampang. Adakah pihak yang dirugikan? Pihak yang dirugikan. Kalau hal-hal yang ini nih, pertama, ini nggak ada unsur utang piutang yang ada pertambahan nilainya. Berarti nggak ada riba dari si utang. Dia juga bukan komoditas ribawi yang harus sama-sama tunai ketika ditukar. Dia bukan emas, bukan perak, dan ditukarnya bukan rupiah. Oh, bukan. Apakah ada ketidakjelasan pada harga? Oh, harganya jelas, fix. Nggak ada perubahan harga. Nggak ada harga sewaktu-waktu dapat berubah. Nggak ada klausul itu. Waktu penyerahan jelas. Bila barangnya menggunakan tempo, maka waktu penyerahannya jelas. Ada tenggat waktunya. Spesifikasi jelas. Semua unsur-unsur penting kalau dia handphone, warnanya, RAM-nya, ROM-nya, dimensinya, tipisnya, mereknya, made in China atau made in Malaysia, made in Vietnam, made in Indonesia, ada. Sampai timbal balik, apa cashback yang didapatkan, apa potongan harga yang didapatkan, jelas. Apakah ada pihak yang dirugikan? Oh, tidak ada semua. Maka hukumnya mubah. Kembali ke hukum asal, mubah. Nah, berarti ketika ada seorang yang menghukumi satu transaksi itu haram, berarti dia harus mendapati salah satu atau 2 atau 3 atau 4 dari keharaman-keharaman di sini. Ini salah satunya saja. Ya, dalam perkara muamalah. Ya. Dalam perkara muamalah. Sebagai contoh, kita masuk ke kasus-kasus. Ini biar kita bisa ngelatih cara kita berfikih ala ulama. Karena sudah bisa hapus? Jangan ya. Contoh, kita coba pakai GrabFood. Mohon maaf, GrabFood saya tidak di-endorse, tapi saya nyebut nama Anda. Jadi, GrabFood biasa kita pesan makanan dari ini customer pesan makanan ke ojol. Dia baru beli ke apa namanya? Toko makanan, resto. Nah, customer biasanya ada yang bayar langsung, ada yang bayar nanti. Ya. Maka katakanlah nanti. Kalau customer bayar nanti, berarti customer ngutang ke ojol. Ngutang, karena yang bayarin dulu siapa? Ojol. Nah, customer pesan masuklah nih GrabFood. Customer pesan lewat GrabFood. Tapi dialihkan ke ojol. Customernya nggak ada duit. Maka pakai uang ojol dulu. Maka berlakulah akad salaf. Apa akad salaf? Akad hutang. Akad salaf itu akad hutang. Di antara nama hutang adalah salaf. Kemudian ojol beri ke resto. Pas beli ke resto akadnya apa? Baik artinya jual beli. Dia menjual dan beli. Ojol itu
Ojek online. Oh, oke. Driver, afwan. Rider. Ojol. Kalau odol tahu odol? Odol tahu. Kalau judol tahu? Judi online. Ya. Nah, di sini kan ada dua akad. Akad antara customer dengan riders, akad rider, ada akad rider dengan resto. Ini kan satu akad semua nih. Transaksi yang dinamakan dengan Grab Food. Ada berapa akad di sini? Ada dua akad. Salaf, ada akad bai'. Ada dua akad. Nabi SAW melarang. Qala Rasulullah SAW, la yahillu salafun wa bai'un. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal salaf, ini utang piutang, dan bai', jual beli. Tidak halal. Lalu kenapa ini jadi halal? Ternyata yang dimaksud oleh hadis ini adalah transaksi salaf yang dijadikan sebagai al-asal. Adapun bai' menjadi al-fara'. Inti sari akadnya ialah asal dan akad tambahannya ialah bai'. Kenapa? Karena orang bisa memanfaatkan hutang, ada keadaan hutang dengan cara dia dimanfaatkan dengan cara jual beli. Seperti contoh, oke, saya akan kasih hutang ke kamu butuh uang kan ke saya? Dengan syarat kamu jual jam Rolex kamu seharga 10 juta. Jam Rolex 10 juta. Dia memanfaatkan nggak pihak yang sedang butuh ke dia dengan cara pakai akad tambahan berupa jual beli. Nah, ini diharamkan. Saya tanya, orang ketika GrabFood, apakah dia pengen pinjam uang? Ini pinjam, nggak ada dia pinjam uang karena dia pengen makan kan gitu. Yang jadi inti sari akadnya ialah jual beli. Ini yang diinginkan. Adanya pembelian kepada resto. Adapun nggak pengen uangnya karena belum top up aja. Bisa jadi udah punya uang, tapi belum top up kan gitu. Jadi dia bukan, inti sari akadnya bukan salaf. Inti sari akadnya ialah bai'. Salaf sebagai mengikut. Dan Nabi mengurutkan salaf dulu baru bai'. Yang menunjukkan salaf yang menjadi asalnya bai' menjadi tambahannya. Saya ingat sekali, dulu Ustaz Erwandi di buku Halal Haram Kontemporer mengharamkan akad ini. Dulu. Kemudian beliau update lagi. Dan buku terakhir yang saya baca, buku metodologi Qawaid Fiqhiyah masalah. Metodologi Qawaid Fiqhiyah Muamalah. Itu beliau menghalalkan. Lihat bagaimana ilmu itu berkembang. Barangkali beliau sudah baca regulasi lebih baru. Barangkali beliau setelah meneliti lagi. Ilmu berkembang. Dan wajar sekali orang itu punya qaul jadid. Wajar. Saya pun punya potensi untuk merujuk pendapat saya sebelumnya. Punya. Dan hampir dari setiap perkara fikih muamalah, berapa kali saya sudah berganti-ganti tentang ini, e-wallet. Sekarang dulu saya melihat ini seperti qard, sekarang melihat seperti sarf. Ya, tapi saya tidak ingin merojihnya salah satu di sini. Saya tidak ingin Anda berfanatik kepada saya atau membuat fanatisme baru. Tidak. Saya ingin membicarakan bagaimana kerangka berfikirnya para ulama. Sebab kalau fatwa banyak yang lebih alim daripada kami di sini. Kemudian maka di sini kita lihat betapa akad antara Grab dengan contoh antara pihak Grab dengan rider, akadnya apa? Mitra. Dari mana kita tahu mitra? Dari mana? Dari mana kita tahu mitra? Dari persentase bagi hasil yang setiap kali transaksi itu dibagi hasil berapa persen buat Grab? 20%. Berapa? Mitra itu partner. Oke, partner. Artinya dia bukan karyawan. Yang otomatis membolehkan nanti si rider atau driver ini ketika ke customer
Boleh nggak customer ngasih tip? Nah, boleh. Sebab saat itu kategorinya dia adalah mitra. Nah, yang jadi problem ialah dipersyaratkan. Bang, nanti beliin dulu, nanti saya kasih tip. Kenapa jadi nggak boleh? Karena dibeliin dulu adalah utang. Kalau dikasih tambahan tip, dijanjikan berarti jadi riba. Maka kalau ngasih tip nggak usah janji. Ya, silakan. Belikan ini dulu ya, tapi memang pakai uang dia, bukan Oke. uang belanja yang kita kasih. Misalnya itu belanja tuh 48.000. Nanti kita ganti di rumah. Kita mau ganti udahlah 50 aja lah, masa 2.000. Itu gimana? Iya. Kalau tidak dipersyaratkan oleh pihak kreditur, dalam hal ini istri Anda adalah kreditur. Bukan. Oh iya, pihak istri Anda adalah debitur. Dipersyaratkan di awal kerja jadi riba. Tapi bila dikasih sukarela di akhir bukan riba. Nabi SAW justru sering memberikan hutang lebih kepada siapa? Kepada Jabir. Ada hadisnya. Nabi SAW beri Jabir tambahan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan khairun nas khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang baik dalam membayar hutangnya. Jadi tidak dijanjikan tidak masalah. Tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, dan perlu diketahui ya, suami istri itu hartanya tidak bercampur dalam Islam. Akad pernikahan tidak menyatukan. La tulzam ittihad al-mal baina az-zawj wa az-zawjah. Enggak ada istilahnya kalau udah nikah, saya terima kawin dan nikahnya fulanah bintu fulan dengan akad tersebut dibayar tunai. Semua otomatis rumahnya milik kedua, mobil milik kedua, enggak ada. Terpisah. Tasarruf mereka berdua terpisah. Ya. Makanya dalam Islam tidak ada harta gono gini, tidak ada harta gono gini. Nah, hal ini akan berimplikasi kepada waris. Banyak sekali anak-anak yang merasa malu untuk membicarakan harta warisan kepada ibu mereka saat ayahnya baru meninggal. Disangka pengen ibunya ini diusir, padahal bukan. Ini membicarakan kejelasan waris. Betapa sering akhirnya sudah sampai generasi kedua, ketiga, keempat, kelima tak dibicarakan. Akhirnya bingung. Subhanallah, saya pernah menghitung waris dari tahun 89. Orang nggak bayangin, Ustadz, dia ngasih pertanyaan, Ustadz ini saya, keluarga saya Ustadz, tolong hitungin. Saya harus ngurutin tanggal kematian ini siapa-siapa yang saya perlu urutin. Karena yang mati lebih awal menentukan nanti siapa yang dapat terakhir. Karena ada mahjub dan fikih waris. Ya, bisa orang nggak dapat gara-gara termahjub. Asetnya harus dihitung juga. Kalau dia orang yang sedikit asetnya mudah, asetnya banyak, ya. Apalagi dalam hal ini transparansi aset itu menyulitkan. Maka itu aja, transparansi aset perlu dibicarakan dan juga perlu diketahui sebelum meninggal agar mudah ahli warisnya dalam menghitung aset mana yang dimiliki oleh si mayit. Kalau mayit nggak pernah bicara kepada pasangannya, itulah mengapa perlunya bincang sebelum tidur. Iya, sunnahnya Nabi SAW itu bincang sebelum tidur sama Aisyah dan istri yang lain. Ya. Kemudian, ya. Harta gonoge ini tuh adakah sama dengan harta pencarian? Apa tuh harta pencarian? Artinya? Pencarian tuh harta yang dikumpul sama-sama bersama. Oh ya. Konteksnya kalau harta sepencari harta yang digabung. Contoh,
dalam hal pembuatan rumah. Oke, karena kita berdua sama-sama kerja, saya yang akan cover 50% rumah ini, kamu yang cover 50%. Jadilah itu syirkah milkiyah namanya. Kepemilikan bersama beberapa pihak dalam satu objek. Sah dalam Islam kayak gitu. Tapi kalau konsekuensi sekedar menikah jadi gabung harta, itu namanya dipahami oleh orang sebagai harta gono gini. Dan tidak ada dalam Islam kayak gitu konsepnya. Ya. Nah, saya pernah dapat konsultasi dulu dari orang. Jadi beliau, ayahnya ini menikah lagi. Ibunya baru meninggal. Dan beliau nggak terima. Karena seolah-olah ibunya ini seperti nggak dapat apa-apa. Padahal dulu ayah ibunya itu mendirikan bisnis bareng-bareng. Bisnis bareng-bareng didirikan. Ternyata pada saat meninggal, bapaknya malah nikah lagi. Mereka juga nggak terima. Tahukah kita ternyata si anak ini ngerasa kalau dikerjakan berdua bisnisnya, otomatis pendapatannya berdua. Padahal ini tergantung kesepakatan yang dihasilkan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Dan tidak ada kejelasannya, ya udah bareng-bareng aja. Nah ini dia kejelasannya perlu dibicarakan. Mana asetku, mana asetmu? Ini perlu dibicarakan. Meskipun tidak secara detail ya, karena sangat kering sekali, sensitif. Apabila tiap hari bicaranya hanya aset, enggak. Tapi konteks dalam hal rumah tangga, hal seperti ini sesekali perlu diperjelas. Bahkan tidak setiap atas nama itu hak milik. Contoh, suami ingin beli mobil keempat. Dia pakai nama istrinya yang keempat. Misalnya. Ternyata bukan untuk istrinya. Hanya untuk menghindari pajak progresif. Iya. Saya mahal nih pajak progresif. Udahlah pakai nama istri yang keempat. Nikahnya nikah siri pula misalkan. Aduh. Makin enggak satu kakak kan? Enggak satu kakak. Begitu nikah siri. Karena setahu saya kalau ada kakaknya ya jadi kena pajak progresif juga gitu. Nah, kalau tidak ada niatan hibah, tidak jadi hibah. Karena hibah harus ada niatan. Hibah kalau sekedar nama itu kan qobd. Perpindahan nama itu kan qobd dalam Islam. Serah terima. Ada serah terima tapi tidak ada niatan, tidak jadi hibah. Maka daripada itu, ibu-ibu hati-hati. Kalau cuma dikasih, ya itu atas nama kamu kan. Belum tentu. Siapa tahu nggak dia niat dari suaminya. Nah, secara hukum gampang. Atas nama saya gampang. Secara hukum ya gampang. Tapi poinnya adalah betapa sering hal ini terjadi setiap hari. Dan kita meremehkan harta suami, istri. Kadang-kadang bekerja berdua. Meskipun kalau dalam hukum Islam dalam di Indonesia itu ada namanya hukum campur masalah lupa nama istilahnya, semacam kumpulan daripada hukum-hukum yang dicampur dari hukum positif. Nah itu kalau dalam peradilannya begitu ada pernikahan yang dua-duanya bekerja, maka otomatis semua aset berdua itu jadi bagi dua. Nah, itu dalam salah satu keputusan peradilan. Tapi tidak harus demikian. Makanya yang repot adalah yang dua-duanya yang kerja kemudian bercerai. Nah, biasanya itu menentukan yang mana TV punya siapa, kulkas punya siapa. Nah, itu harus detailkan kembali. Kemudian kita masuk berikutnya, pay later contoh. Dalam akad pay later, sama di sini kan, nggak ada beda kan? Pay later. Apa akad pay later? Bagaimana kita tahu pay later itu bekerja? Gimana? Kita harus baca term and condition. Kita harus baca skemanya. Kita harus baca berapa pihak yang berada di sana. Kita nggak bisa hukum pay later riba, belum tentu. Harus tahu dulu gimana skemanya. Nah, kita lihat sini.
Dalam setiap platform, kita katakan platform. Katakanlah dia platform marketplace. Di sini ada customer. Di sini ada seller. Dan di sini ada microfinance ya. Nah, microfinance. Bidang keuangan yang memang kredit. Bagaimana akadnya? Akadnya ialah customer membeli lewat pihak platform yang beliau melihat ada barang di seller, ya kan? Ternyata customer ini nggak ada saldo di e-walletnya, maka dia perlu platform ini menghubungkan kepada microfinance untuk microfinance bayar ke seller, nah, gitu. Nanti customer tinggal bayar ke microfinance. Kan gini, melalui platform tentunya, ya, dengan ada nanti bunganya, kemudian ada denda keterlambatannya dan seterusnya. Nah ini kan udah bekerja sama nih, yang bekerja sama. Dan kita lihat bisa gak metode ini jadikan syariah? Bisa gak? Pay letter syariah? Tapi belum ada ya, belum ada pay letter syariah. Tapi bisa kan akad dalam hal perbankan, LKS perbankan syariah itu gimana? Gimana akadnya? Customer, dia datang, katakan ini microfinance di bank, ya, datang ke nasabah datang ke lembaga keuangan syariah untuk dibelikan dulu kan, dibeli pakai cash kemana? Ke developer atau ke dealer, dibeli rumah atau mobil atau motor. Baru setelah itu dia udah punya barang dijual kepada customer secara tidak tunai. Bisa. Tapi masalahnya perundang-perundangan microfinance tidak diperbolehkan untuk stok barang dagang. Dia adalah mediatori antara nasabah dengan pihak yang nantinya akan dibeli barangnya. Itu makanya banyak peraturan yang tidak bisa digunakan. Tapi dia tidak, sebenarnya kalau dalam peraturan dulu kan sempat bank syariah tidak akan pernah bisa jadi syariah karena bank syariah tidak bisa stok. Iya betul. Bank syariah memang perusahaan mediatori antara nasabah dengan pengumpul dana dari masyarakat. Jadi pengumpul dari masyarakat kemudian salurkan kepada pembutuh kredit. Tetapi mereka bisa punya akte surat beli aset, tapi tidak bisa stok. Nah, dari sekedar punya ketentuan dia sudah punya aset tersebut, itu sudah dikatakan bisa menjual kembali. Karena syarat kemampuan untuk menjual kembali ialah ada tanda terima kalau dia pernah membeli, ya kan? Sekedar itu saja sudah cukup dia bisa jual kembali. Nah, yang semacam ini tidak mau semua orang menerima konsekuensi itu. Maka jadilah tidak ada pay letter syariah sekarang. Ya. Maka daripada itu setiap konsekuensi seperti semacam ini itu harus difahami. Ya. Dan tadi ya model-model seperti ini dia kategorinya tidak diperbolehkan karena jelas ini kan dia kan kita sejatinya seperti apa? Seperti microfinance meminjamkan dulu uang ke kita, kemudian kita barulah microfinance ini membayarkan secara langsung, baru kita ngutang ke dia dengan tambahan riba. Jatuhnya adalah riba. Kemudian bisnis dropship sama di Malaysia kan? Dropship sama. Dropship itu sejatinya seperti apa? Dia kan platform atau nggak usah disebut platformnya lah, sebab dia tahu kita katakan di marketplace satu ada customer, dia beli barang lihat toko dropshipper itu kan orang yang nggak punya barang, dia butuh supplier. Dia butuh supplier.
Gimana caranya untuk dia order? Ini order ke sini, ini order ke sini. Kan nggak boleh, Ustadz, menjual barang yang belum dimiliki. Nggak boleh. Ya. La tabi' ma laysa indak, kata Nabi SAW. Jangan jual barang yang tak kamu miliki. Kan gitu kata Nabi SAW. Dalam hadis Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini jual barang yang belum miliki. Gimana cerita? Nah, maka kita masuk ke dalam ranah tasawur. Tasawur dulu nih sebelum dihukumin haram atau halalnya. Ya. Kita lihat. Dropshipper, ketika pesan barang ke supplier, saat supplier, saya tanya, supplier ngirimnya ke dropshipper dulu atau langsung ke customer? Langsung ke customer. Dia nggak ada yang ngirim ke dropshipper. Ngapain lama-lamain? Langsung ke lokasi. Ya dong. Menggunakan nama siapa dropshipper ini? Menggunakan nama supplier atau nama dropshipper? Menggunakan nama dropshipper. From-nya kan jadi from dropshipper tuh. From. Tokonya dropshipper, bukan toko supplier. Bahkan ada pilihan. Kalau kita check out, kirim sebagai dropship, kita contreng, nanti nama toko kita yang akan muncul. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ini akadnya salam muajjal namanya. Atau salam hal lebih tepatnya. Salam hal. Di mana pada saat customer beli ke dropshipper, sejatinya kan dia beli bayar tunai. Bayar tunai. Dari mana kita tahu bayar tunai? Ada di dalam tengah-tengah sini namanya rekber. Apa itu rekber? Rekening bersama. Yang dimiliki oleh platform. Ya, maka itu dia tadi. Enggak semua hal di dalam fikih muamalah dulu bisa ditarik hukumnya ke sekarang. Contoh rekber. Mana padanan kata dari fikih muamalah dulu digunakan rekber? Enggak ada. Rekening penampung titipan supaya secure kan. Dia baru dikeluarin dananya kalau saat barangnya udah sampai. Rekening di sini account. Oke. Account bersama. Iya. Account bersama. Account sharing ya. Nah, seperti ini. Maka sebagian ulama mengatakan selama dia transfernya langsung ke sini, yang mana ini kan juga punya hak nantinya ada dropshipper, di sini juga ada hak supplier, semua orang punya rekening di sini. Anda nyimpen saldo, customer juga nyimpen saldo di sini juga, sama. Itu yang berputar-putar di situ aja, sejatinya, ya kan? Nah kita lihat di sini, maka ini bisa jadi akad salam. Kenapa? Karena yang dipesan kepada orang yang belum punya barang. Dan orang yang belum punya barang ini langsung segera memesan dengan tenggat waktu. Tenggat waktu gak biasanya sampainya kapan? Ada. Di description-nya sampai 4 sampai 6 hari. Ada tenggat waktu. Masuk akad salam, kategori masuk. Kemudian dari supplier dikirim ke customer. Akadnya apa? Wakalah. Artinya dropshipper nyuruh. Setelah dia beli, ini kan dari sini ke sini beli nih. Beli barang. Kemudian dari supplier ke customer nitip untuk kirim barang. Jadi akadnya adalah di sini jual beli, di sini akad salam, di sini akad pengiriman, akad ijarah nih. Di sini ada satu lagi nih. Pihak siapa di sini? Bagian pengiriman. Logistik. Bagian pengiriman. Dari supplier langsung sini bagian logistik. Tapi dari sini ke sini bukan hanya bayi saja, tapi juga ada wakalah, yaitu penyerahan, tolong kamu kirimkan barang saya. Nah. Ustadz, kenapa dia diperbolehkan saat dirinya
nggak punya barang. Kenapa Nabi SAW tidak boleh Nabi tidak membolehkan seorang menjual barang yang belum dimilikinya? Kenapa? Kenapa? Apa larangan Nabi nggak boleh menyuruh kita menjual barang yang bukan milik kita, belum dimiliki? Kenapa? Karena tidak sempatnya kita menanggung resiko barang. Contoh, kalau misalkan dikirimi atas nama supplier, dan kalau barang ini kenapa-napa di jalan yang nanggung supplier, kapan dropshipper nanggung kerugian? Kapan? Karena dia belum sempat barang itu di dia. Kalau ternyata barang itu di dia, rusak di sini, dia sempat nanggung resiko. Tapi kan barang langsung. Barang nggak sempat di sini. Nah, ternyata penanggungan resiko barangnya dari mana? Pada saat nulis boxnya. From-nya betul. Jadi ini kobet. Ini kategorinya kobet. Tanggungan pada saat pengiriman, siapa yang nanggung kalau rusak? Dropshipper. Di situ dia boleh mendapatkan sisi kehalalan. Nah, ini kan untuk bisa mengetahui urutan seperti ini, kita harus tahu dulu mekanisme pembayarannya, taruh di mana uangnya, kemudian saat ngirim itu pakai nama siapa. Ini kalau nggak baca regulasi nggak bisa. Kalau tidak baca term and condition nggak bisa. Ya. Nah, jadi tidak sederhana itu dalam menghukumi kasus fikih muamalah. Jadi literasi kita terhadap bacaan harus lebih banyak. Bahkan penggabungan antara fikih klasik dengan fikih modern harus seimbang. Tapi yang jelas fikih klasik harus dikhatamkan dulu. Istilah-istilah syar'i itu akan jadi turunan lewat fikih muamalah kontemporer. Ada pertanyaan sampai sini? Apa? Takaful. Bagus. Takaful itu kan asuransi syariah. Asuransi syariah. Syariah. Asuransi syariah itu kan pada dasarnya ada beberapa pihak. Yang pertama, anggota. Yang kedua, perusahaan asuransi. Ya kan? Pada saat kita menggunakan asuransi syariah, sejatinya akad yang kita gunakan ada 3. Ada 3 akad dalam asuransi syariah. Yang pertama, apa yang pertama? Akad tabarru'. Akad tabarru'. Bentuknya gimana? Ada rekening khusus yang mana kalau ada orang yang kena musibah itu klaim dari situ. Ya, namanya rekening tabarru'. Yang kedua, dana hibah atau fee. Fee itu siapa? Pengelola. Siapa pengelolanya? Pengelolanya asuransi syariah. Yang ketiga, dana investasi yang akan ditaruh di portofolio syariah. Dia taruh dibiasakan bisnis Petronas, di saham-saham syariah, saham-saham perusahaan-perusahaan yang halal, gitu ya. Nah, saat kita anggota ngasih premi, atau kita ngasih premi nih, premi bisa bulanan, tahunan, semesteran, 2 pekan sekali bisa. Dananya dibagi di split ketiga ini. Nah, contoh, polis ya, apa? Polisi kan? Pakai Y, pakai I, pakai I. Gini, polisi. Oke. Di sini kalau polisi, polis. Kebalik. Indonesia kalau polis, ini artinya asuransi. Iya. Di sini kalau polisi justru asuransi, kebalik ya, subhanallah.
Oke. Kita katakan dia polisi saja. Ikuti jumhur ulama. Maka angsuran polisinya gak nyambung ya jadinya. Gimana? Ya insurance-nya ya. Uang insurance itu di-split ketiga ini. Nah, split. Sebagian masuk rekening tabarru, sebagian masuk rekening hibah, sebagian masuk rekening investasi. Kalau nasabahnya ada klaim, anggota itu ada klaim, contoh. Salah satu di antara anggota tersebut kecelakaan. Diambil dari rekening mana? Tabarru. Adapun hibah diambil lagi gak? Gak akan, kan udah jadi milik perusahaan asuransi. Dan ini fee tetap pengolahan. Dia ada jasa di sana. Nah, adapun dana sebagiannya adalah diinvestasikan. Supaya dana di sini nih dana tabarru ini nggak berkurang terus, dia butuh tambah. Maka ada dana investasikan. Investasi di sininya ini nih, ya harus pastikan syariah investasinya. Dia bukan ke obligasi, dia bukan ke saham-saham non syariah, dia bukan ke sektor-sektor yang haram, khamar, judi dan sebagainya. Nggak boleh. Harus syariah. Nanti marginnya, dividennya barulah dikasih ke taruh sini nih, nambah nanti. Sini nantinya nambah. Nah, hukumnya apa Ustadz? Ini tabarru emang boleh dibuat klaim? Boleh. Dalilnya mana? Tadi yang kabilah Asy'ariyin, disingkat yang saya sampaikan. Dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini dari kabilah Yaman. Ya, kabilah Yaman. Dulu mereka punya lahjah yang sedikit berbeda dengan orang-orang lainnya. Itu kabilah Asy'ariyin. Nabi SAW itu ketika mengatakan laisa minal birri as-siyamu fi safar. Nah, orang-orang Asy'ariyin itu mengganti alif lam itu dengan mim. Mereka terbiasa baca alif lam itu dengan mim. Maka Nabi menggunakan kosakata laisa minal birri amizyamu fi safar, fim safar. Ini riwayatnya ada. Anda bisa cari. Karena Nabi ingin kesamaan lahjah seseorang itu mendekatkan hubungan. Maka saya campur-campur juga tadi mari supaya saya merasa dekat dengan antum. Iya benar. Itu. Berbeza lah. Tahu saya berbeza. Tapi intinya, kenapa ini boleh? Karena dia tabarru. Berbeza dengan pada saat kita melihat asuransi konvensional. Maka yang ini dinamakan, yang ini tabarru ini sharing of risk. Dia berbagi risiko. Berbagi risiko justru adalah bentuk ta'awun alal bir. Karena ada sense of belonging di komunitas itu. Kalau satu sakit, semua merasakan sakit. Kalau satu bahagia, semua bahagia. Sense of belonging. Dan ini udah kita jalankan. Konsep tabarru di mana? Tadi di khairat kematian. Apa namanya? Bener ya? Khairat kematian. Uang kas kelas. Apa bahasa uang kas kelas di sini? Duit tabungan kelas. Kita tak taruh berapa ringgit biasanya tabungan kelas? 5 ringgit. 5 ringgit tiap bulan. Nanti ada orang yang sakit, kita beli oleh-oleh buat dia. Itu kan dari dana uang kelas. Apakah orang ketika naruh uang 5 ringgit dia berharap, wah besok bulan saya pengen sakit aja lah? Enggak kan? Kita secara sukarela juga senang kalau uang itu kepake buat orang sakit. Nah, sama tabarru. Kenapa dibuat pisah seperti ini? Karena jelas akadnya. Artinya tidak ada satu pihak pun yang ngerasa kalau dia ini sedang gambling, enggak. Karena gamblingnya pun dalam perkara ta'awun. Dan tadi ini kan goror. Ilatnya kan goror nih. Ini kan goror nih. Kita nggak ada yang tahu siapa yang pakai dana ini ke depan. Goror bukan? Tapi pada akad sosial maka boleh. Tadi ingat nih. Ini goror yang nggak boleh dalam akad apa? Bisnis. Kenapa asuransi konvensional haram? Karena modelnya adalah transfer
of risk. Nih modelnya asuransi konvensional. Nggak ada dibagi kayak gini nggak? Enggak, rekening cuma satu. Kalau misalkan ada yang klaim, ya udah dia yang kena. Yang lain rugi. Karena modelnya bisnis. Artinya, perusahaan asuransi bisa kolaps nggak? Nggak, contoh deh. Kalau perusahaan asuransi konvensional mungkin untuk kolaps nggak? Mungkin. Ketika semua klaim banyak, kolaps dia. Semua bencana alam terjadi. Makanya hal yang ditakutkan oleh pihak asuransi adalah bencana alam, kecelakaan, kriminalitas. Itu yang paling ditakutin. Saya tanya, asuransi syariah, chance untuk hancur besar atau kecil? Kecil, karena dia dapatnya fee. Bukan bergantung dari banyak atau sedikitnya orang yang klaim. Seandainya semua orang klaim, rugi gak dia? Gak rugi, karena dia dapat hibah fee di awal sebagai biaya pengelolaan. Ini takaful model seperti ini. Ini secara konsep ya. Secara praktek di lapangan kita perlu belajar. Dan berbeza-beza antara setiap daerah. Model-modelnya, bentuk-bentuknya beda-beda. Tapi ini konsep yang syar'i kayak gini. Ya. Ada prakteknya, ya di antara yang paling banyak ialah ini investasinya. Di sektor-sektor yang tidak syariah. Itu yang jadi masalah. Maka kalau kita baitu salam, takaful misalkan, buat bisa, ya, bisa model seperti itu. Dan itu dalam rangka ta'awun. Kita bukan sedang cari profit sebanyak-banyaknya dari situ, bukan. Tapi dalam rangka ta'awun dan itu diperbolehkan. Nah, lagi tanya sebenarnya. Kenapa? Iya, konvensional memang diharamkan karena tadi dia nggak ada dibagi-bagi ke dana tabarru'. Semua dana kalau ada yang klaim dari situ juga. Artinya pendapatan pihak asuransi sangat bergantung kepada rendah atau tingginya pihak yang klaim. Dan itu gambling, bukan? Karena dia masuk ke ranah bisnis, sedangkan golor dalam bisnis dia boleh. Ini kan golornya dalam akad sosial. Kenapa dipisahkan ini? Agar jelas yang mana yang sosial, yang mana yang bisnis. Konvensional digabung, dia nggak dipisah, yang mana sosial, yang mana bisnis. Nah ini dipisah. Halalkah dia mengambil fee ini? Halal. Karena ada jasa pengelolaan di sana. Ada jasa yang dibuat, ada surat menyurat, ada administrasi, servis, banyak. Dan halal dia dapat jasa itu. Tapi kalau pihak asuransi konvensional, dari mana dia dapat keuntungan? Sedikitnya yang klaim. Banyak orang yang daftar tapi sedikit yang klaim, tinggi. Dia dapat profit. Kalau ini tetap banyak yang klaim tidak akan mengurangi fee-nya dia. Sebab fee-nya dia tetap di awal. Kan gitu. Ini seperti Pak RT-nya lah. Pak RT itu kan digaji juga. Ada yang dari negara, ada yang dari barangkali ada uang iuran misalkan untuk gaji Pak RT. Ketua kampung. Ya, Pak saya ketua kampung. Ketua kota ada, ketua kampung, ketua kota. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Ini ada berapa slide nih? 34. Iya. Bagus pertanyaan nih. Affiliate TikTok, affiliate Shopee. Affiliate. Macam mana akad affiliate? Affiliate itu kan kita sebagai afiliatornya. Afiliator. Kita nak pasarkan produk. Ya kan? Ini ada produk Top Studio misalkan, TS. Yang dibeli dari mana? Produk ini ialah dari platform Shopee misalkan. Shopee. Ya gitu kan. Maka ketika dia pasarkan ini, dia diberikan link kan? Link. Kalau ada customer yang check out melalui link, maka dia dapat persentase si afiliator ini. Berapa biasanya? 10% ada.
Katakanlah 10% dari total pembelian. Dibeli 100.000 rupiah, dapat dia 10.000 tiap produk. Nah, dia ini kan dapat margin kalau ada yang check out, ya dong. Kalau nggak ada yang check out, nggak bisa dapat margin. Gimana dapat margin? Nggak bisa. Maka Shopee akan memberikan sistem mekanisme, ya, dari setiap orang yang check out ke sini melalui link dari dia yang sudah ditaruh di sini misalkan. Ya, biasanya saya baru tahu juga kalau video-video yang muncul di setiap produk itu tuh kadang-kadang video afiliator, bukan video tokonya persis. Boleh jadi tokonya nggak buat video. Baru tahu saya. Selama ini belum tahu. Nah, kalau dia nggak diklik linknya, dia nggak dapat margin. Maka akadnya lebih tepat apa? Akad yang lebih tepat adalah ju'alah. Ju'alah. Sebab apa? Sebab profit marginnya dia bergantung dari result. Bukan jumlah waktu yang dikerjakan. Kalau jumlah waktu yang dikerjakan jadinya apa? Ijarah. Ijarah. Nah, ju'alah. Akad ju'alah bisa boleh apabila tidak ada pembayaran di awal. Artinya, afiliator untuk jadi afiliator yang pasang produk Top Studio, dia nggak boleh bayar ke Shopee dulu untuk jadi pihak afiliator. Kenapa tidak boleh? Karena pendapatannya kan tidak pasti. Kalau pembayarannya pasti, tapi pendapatan tidak pasti, terjadi gharar. Itulah namanya harus ada persamaan antara iwadun mu'awwad. Nah, antara iwad dengan mu'awwad. Apa beda antara iwad dengan mu'awwad? Iwad adalah bayaran. Ini adalah timbal balik atau feedback. Kalau di sini jelas, maka juga harus jelas. Ketika yang ini tidak jelas, yang ini jelas, maka dia gharar. Kalau yang ini tidak jelas, yang ini jelas, maka gharar juga. Contoh, kalau ini yang tidak jelas yang mana? Iwad atau mu'awadnya? Kalau misalkan disuruh bayar nih, afiliator suruh bayar dulu ke Shopee untuk jadi afiliator. Yang tidak jelas itu apanya? Iwad atau mu'awad? Mu'awad, timbal baliknya. Apakah kalau dia daftar sudah pasti dia dapat setiap kali penjualan dia, sudah pasti dia dapat komisi? Belum tentu. Oke, dia dapat sistem, tapi belum tentu dapat komisi. Dan ketidakadapastian dia dapat berapa, itu yang menjadikan tidak boleh. Makanya afiliator yang memasarkan produk dan dia dapat komisi dan dia harus bayar terlebih dahulu, itulah yang disebut dengan MLM. Apa yang apa ilat yang harus diharamkan MLM? Karena untuk jadi member memasarkan produknya dia butuh bayar. Jadi membership. Atau minimal dia butuh beli produk. Nah, ketidakjelasan. Pada saat dia bayar, dia belum tentu dapat customer lagi yang lain. Nah, kalau dia tidak ada pembayaran, berarti nggak ada iwad. Jelas hanya mu'awad saja. Dan boleh sah-sah saja. Ini akad ju'alah. Atau ju'alah bisa disebut dengan akad sayembara. Sayembara itu boleh ikut siapa aja gak? Boleh. Makanya sayembara nggak boleh ada biaya pendaftaran. Kalau ada biaya pendaftaran, jadi judi. Sama seperti undian. Undian kalau tidak ada biaya pendaftaran halal. Tapi bila ada biaya pendaftaran, maka jadi judi. Nah, tidak boleh. Jadi affiliate boleh selama, berarti apa? Syaratnya yang pertama, produknya halal dan legal. Yang kedua, pemasarannya syar'i. Tidak ada aurat terbuka, tidak ada musik, tidak ada wanita dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada spam tuh. Apalagi ya? Yang ketiga,
tidak ada pembayaran, tidak ada biaya pendaftaran. Ini syarat affiliate boleh. Ya, fadhal Allah alam. FB ads dan juga YouTube ads Oke. yang mana kita tak boleh control. Mungkin kadang-kadang ada iklan wanita tak bersahabat, okay, ataupun iklan arak atau riba atau judi. Jadi macam mana Ustaz? Boleh atau tidak pendapatan? Oh, pendapatan YouTuber, pendapatan subscriber, pendapatan dari sosial media ya. Ya. Kita sering YouTube kuliah. Jadi kita klik monetize itu akan keluar. Kita tak boleh kawal. Paling kurang kalau tak ada duit, dia akan keluar dekat bar bawah. Jadi mungkin pendapatannya itu mungkin terlibat dengan riba ataupun jadi Betul. Ya. Pertama, ini ada khilaf dengan ulama. Saya udah pelajari ini. Dan secara saya pribadi, saya tidak pakai monetize. YouTube saya tidak pakai monetize. Meskipun punya potensi buat dimonetize. Karena mempertimbangkan tadi, kita tidak bisa atur benar-benar murni pendapatan kita hanya dari iklan yang halal saja. Kecuali kita punya another YouTube. Kita punya YouTube yang lain, YouTube syariah. Ya, baru bisa. Atau YouTube manhaj salaf misalkan. Tahu namanya ya. Maka sebaiknya tidak. Itu fatwa dari Dewan Fatwa setahu saya. Dari Dewan Fatwa, kalau di Indonesia ada Dewan Fatwa di Al-Irsyad, BPH Al-Irsyad, kumpulan para dakatirah dari UIM rata-rata, ya, dan juga STDI merapatkan bahwa pendapatan dari YouTuber itu berpotensi tercampur syubhat. Sebab kita tak bisa mengkontrol benar-benar 100%. Jadi lebih aman ya cari source of income yang lain. Kita tentu dalam hal ini, dalam belajar fikih muamalah, semakin kita tahu banyak pendapat, kita semakin punya cobaan untuk mengambil pendapat yang mudah. Dan itu ujiannya. Ujian di situ. Contoh tahu, wah ternyata hukum memasang jenggot sunnah saja Ustaz. Cukur jenggot. Wah ternyata hukum ini seperti, wah ini cobaan. Ketakwaan kita dilihat, tidak kita tahu. Maka Allah alam kalau secara fikih, sebagian ulama mengatakan, kalau misalkan itu, kan yang penting konten kita. Kalau konten kita baik, maka baik juga harusnya dapat pendapatan. Nah, tapi masalahnya ialah konten kita itu, kita digaji bukan karena konten. Kita digaji itu karena kita dipasang iklan. Itu yang jadi masalahnya. Kalau seandainya YouTube menggaji kita karena konten kita, halal pendapatan kita. Karena kita seperti menjual konten. Kita menjual konten. Dan halal kalau kontennya halal, halal. Tapi jadi masalah, revenue kita di YouTube ialah dari iklan. Dan iklannya tidak bisa kita kontrol. Apalagi musik, hampir sulit. Kalau musik, bagi aurat wanita, hampir sulit. Nah, ini yang agak kesulitan ya. Maka, wallahu alam, sebaiknya tidak dilakukan. Fadhal. Remote gauge di dalam bank. Di dalam bank itu ada remote gauge pegadaian. Oh, pegadaian. Jadi untuk dapatkan pinjaman, sama ada dia itu ada hutang atau tidak ada hutang. Jadi adakah itu hukumnya gimana? Kemudian adakah dia termasuk dalam akad jual beli atau? Macam mana urutannya? Jadi ini si A dan ke bank. Sama ada dia punya hutang di bank. Jadi untuk melunaskan di bank itu dia hartanya itu dia gadai untuk dapatkan duit bayar gitu. Atau dia memang nggak ada hutang, cuma dia mau dapatkan pinjaman uang. Oh, gadai ya. Menggadaikan barang untuk mendapatkan utang, demikian kan? Maka tadi patokannya, biasanya kalau orang hanya menggadaikan barang saja dan pihak daripada
perbankan tidak mendapatkan apa-apa, maka jelas hampir tidak ada. Tidak ada perbankan yang tidak ingin dapat apa-apa dari setiap transaksi. Tidak ada. Dia ingin dapat margin. Margin dari mana? Dari biaya penjagaan aset barang gadai. Misalkan barang gadainya ialah emas. Ya, dia buka safe deposit box, disuruh bayar karena ada biaya untuk penjagaan emas. Meskipun nantinya uangnya akan dikembalikan semisal dengan yang dipinjam. Tapi tetap ada penggabungan antara akad dengan jual beli dan hutang. Dan utang jadi base akadnya. Sehingga dia termasuk ke dalam salaf wa bai'. Dia termasuk ke dalam akad salaf wa bai'. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Oh, kertas. Coba dulu antum dulu. Untuk nanya kan. Fadhol. Iya, silakan. Assalamualaikum. Barakallahu. Nah, jadi halalan dropshipper atau dropshipping itu ada dua. Kalau tadi yang saya jelaskan di akadnya apa tadi? Salam. Kalau tadi yang model kedua ialah akad wakalah. Wakalah bil ujrah. Sehingga pihak dropshipper mewakilkan, dia menjadi wakil. Dia menjadi wakil dari supplier. Jadi supplier mengamanahkan kepada dropshipper untuk buka toko yang lain. Kan gitu sebenarnya. Makanya dia minta izin dulu. Karena tidak akan diizinkan, tidak akan kategorinya izin kalau misalkan dia tidak melimpahkan kekuasaannya untuk buka toko yang lain dengan nempelkan produk yang lain. Nah, makanya itu dia yang jadi masalah dari dropshipper ialah update stok. Dia nulis stok di sini enggak? Dia nulis stok sini, tapi belum tentu real time. Belum tentu sesuai sama stok yang ditulis supplier di tokonya. Bisa jadi dia tulisnya 10, ternyata saya cuma stok 1. Kalau gitu gimana? Jadi gharar, salamnya jadi gharar, nggak boleh. Nah, karena dia berakad salam, maka dia harus tadi apa syarat akad salam? Tadi ingat barangnya harus apa? Betul, barangnya banyak. Al-adadiyat al-mutaqaribah. Barangnya banyak dan melimpah. Melimpah itu berarti nggak cuma di satu toko. Itu baru bisa pakai akad salam. Kalau limited edition nggak bisa pakai akad salam. Karena potensinya gagal beli nih. Coba kalau misalkan ditulis 10 di sini. Ditulis 10 di sini. Penjual akan beli, masih ada 10 nih. Belilah check out. Pas udah check out ternyata stoknya cuma 1. Cuma di satu toko lagi. Nggak ada barang lain. Akhirnya gimana? Akhirnya si penjual ini bingung. Mau bilang takut nanti kepercayaan tokonya turun. Akhirnya dia nggak bilang. Nunggu 10 hari. Ya, gharar di sini. Nah, ini kalau akadnya salam. Kalau akadnya wakalah berarti dia dapat update stok terus. Boleh jadi antara dropshipper sama supplier ada grup. Update stok, sekarang 10, 9, edit stok yang di toko. Atau dikasih stok dia disisihkan. Setiap kali ada produk baru, oh untuk toko A, dropship A, dia punya stok 10. Toko B punya stok 10. Toko C punya stok 10. Misalkan kumpulan dropship. Ada kumpulan dropship A, B, C, D. Kemudian satu grup. Dipisah-pisahin tuh. Jadi saat ada yang beli, udah tinggal packing aja nih. Sama fulan, bin fulan. Gitu. Itu salah satu caranya. Betul. Jadi bisa pakai akad salam, bisa pakai akad
wakalah. Nah, enaknya kalau pakai akad wakalah nggak harus barang yang banyak di pasaran. Kan wakalah. Wakalah itu nggak harus limited edition. Dan tapi wakalah itu customernya ini harus siap menerima customer harus bayar langsung ke dropshipper karena dropshipper adalah wakil dari supplier. Jadi harus bisa bayar langsung ke sini. Dia bisa bayar langsung tanpa harus ke sini. Ya. Kalau customer bayar langsung ke supplier, berarti dia cuma jadi agregator. Atau dia cuma jadi samsar tadi. Samsar, dia jadi wasit. Orang di tengah-tengah, maklar bahasanya. Maklar itu kan kemampuan dia dalam mempertemukan penjual dan pembeli, maka dia boleh dapat fee dari kedua belah pihak. Maklar. Maka kalau seperti ini, kalau dia bisa langsung transfer ke dropshipper, berarti kategorinya dia jadi wakalah, akad wakalah. Apa ya? Orang ketiga. Orang tengah. Middle. Yeah. Broker mungkin ya, apa bukan? Broker nggak tahu ya. Huh? Intermediary. Agent. Iya, agent atau broker kan. The middle guy. Ada lagi? Oh ya, boleh. Last question ya. Apa? Oh, Bitcoin. Prosesnya. Pada dasarnya secara singkat saja, barangkali sudah ada yang terekspos dengan Bitcoin. Terekspos dalam artian sudah mulai mengerti cara jalannya Bitcoin. Bitcoin ialah salah satu jenis kripto beragam. Kriptografi ialah salah satu produk yang dihasilkan dari teknologi yang bernama blockchain. Blockchain ialah teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi hubungan tanpa ada pihak ketiga yang menjembataninya. Dia berteknologikan decentralized. Decentralized berarti bertolak belakang dengan centralized. Maka teknologi ini teknologi yang paling tidak disenangi dengan the Fed. Teknologi yang karena dia centralized. Yang mana hubungan kita ketika kita mau mengirim uang ke negara lain, kita tidak butuh pihak ketiga lagi untuk menjadi perantaranya. Kita kalau saya tak kirim transfer ke Anda, kita butuh bank untuk menjadi intermediary dari kita. Baru bank itu ngirim ke Anda. Kita tidak benar-benar langsung kirim. Tidak ada orang yang payment itu dia langsung masuk ke dia, enggak. Ada intermediary-nya. Nah, teknologi blockchain memungkinkan ini semua seamless, tanpa ada pihak ketiga. Blockchain. Dan blockchain bukan hanya ada pada Bitcoin. Blockchain juga ada pada smart contract. Blockchain juga ada pada modelnya adalah seperti decentralized finance, dalam keuangan, banyak hal produk dari blockchain. Artinya dia ada manfaatnya. Dia teknologi masa depan. Dan teknologi yang selaras dengan nilai transparansi. Karena tidak akan bisa kita ubah data. Nggak akan bisa. Tidak ada pengubahan data dalam teknologi blockchain. Artinya, kalau kita menginput satu data itu akan ditulis dan dicatat oleh semua orang yang menggunakan teknologi tersebut. Sehingga keterbukaan dalam Islam satu hal yang disepakati oleh semua orang dikatakan ijma. Jadi ada kemiripan antara teknologi blockchain dengan ijma. Makanya pernah ada tulisan Islam telah menemukan blockchain sebelum blockchain ditemukan. Itu ijma. Ya. Nah, singkatnya jenis mata uang yang dulu, ya, kalau kita melihat bagaimana white paper dari Satoshi di tahun 2009, beliau ketika menulis bagaimana Bitcoin itu yang beliau ciptakan, beliau mengatakan 21 juta token
yang 21 juta Bitcoin yang beliau ciptakan, dan sengaja beliau ciptakannya 21 juta, apa kegunaan, apa tujuannya. Beliau sampaikan sendiri bahwa ini untuk menghindari kekekangan dari sistem moneter global yang terpusatkan, sehingga pusat itu bisa cetak uang sebanyak-banyaknya, tidak terbatas, sedangkan kita bisa mendapatkan dampaknya. Dan tahukah kita 40% dolar hari ini baru dicetak di tahun 2019. Baru cetak. Artinya apa? Uang kita bisa inflasi terus. Karena dolar semakin banyak dicetak. Maka teknologi ini ada untuk apa? Untuk menekan dari kekejaman uang fiat. Gitu awalnya seperti itu. Maka mulai disebarkan komunitas gamers awalnya. Dari mereka-mereka yang main point blank, mereka yang main game online lah. Dijadikan sebagai mata uang untuk beli properti game online. Barulah karena dia adalah promotor awal, dia adalah awal dari mata uang yang menggunakan teknologi blockchain paling lama, maka market cap-nya paling luas, paling banyak dikenal orang. Sesuatu yang well known, popular, dan dia awal-awal lebih mudah untuk diterima dibanding sesuatu yang baru. Maka turun banyak. Ya, ditemukan beberapa mata koin lain yang mereka menggunakan juga teknologi blockchain untuk dijadikan sebagai mata uang kripto, tetapi tidak sepopular Bitcoin. Maka Bitcoin ini paling populer di antara yang lain, gitu ya. Nah, sejatinya teknologi Bitcoin ini ada teknologi, ada usage-nya, ada kegunaannya, ya. Dan dia memiliki nilai, dan suatu yang memiliki nilai itu dikatakan apabila komunitas menganggapnya sebagai suatu hal yang bernilai. Nah, adapun bagi para ulama yang mengatakan ini haram, karena ada sisi kedororan. Doror, bukan goror. Doror. Seperti Ustaz Erwandi, alasan yang beliau sampaikan, kenapa beliau sampai saat ini masih mengharam, karena doror. Doror itu punya potensi bahaya. Punya potensi bahaya itu gimana? Punya potensi fluktuatif tajam. Karena memang dia sangat dikatakan sebagai teknologi yang naik turunnya itu tajam, gitu ya. Makanya tidak layak untuk semua orang. Nah, tetapi kita tahu semua, segala hal yang fluktuatif tajam itu juga bisa kita lihat di beberapa komoditas lain yang sejenis. Bagi orang-orang yang punya aset miliaran, contoh. Orang yang punya aset saham. Saham itu, kalau lihat hitungan detik, itu juga sama, naik turun nih. Kalau dia punya saham 50% saham apa yang halal ya? Petronas. Turun 1% saja berapa miliar? Kebayang? Apakah tidak dikatakan fluktuatif tajam? Artinya fluktuatif tajam itu relatif, benar gak? Bagi orang yang punya aset sedikit, yang gak relatif tajam, benar dong? Bagi orang yang aset banyak, relatif tajam. Kita sepakat nih, relatif dia. Nah, kalau memang si keharamannya adalah itu, gitu ya. Maka lagi-lagi ini diskusi yang panjang lebar, dan banyak jurnal-jurnal yang terbaru daripada masyayikh, Syekh Sa'ad Khatlan, Syekh Muhammad di Universitas Islam Madinah. Tapi saya sarankan, jangan FOMO. Dalam artian, jangan main kalau kita tidak paham. Kita baru dikatakan layak untuk invest sesuatu itu kalau kita benar-benar ngerti bidang tersebut. Kalau kita nggak ngerti, nggak usah jadi FOMO. Ya. Nah, itu semua bidang. Saya selalu sepakat dengan orang yang tumbuh di satu tempat dan dia bertumbuh kalau dia ngembangin skillnya, potensi di bidang itu. Tanpa dia perlu banyak hal yang perlu dikuasai. Tidak semua kita bertangan emas seperti Khairul Tanjung. Iya. Maksudnya apa? Kalau kita sudah ahli di satu bidang dan kita ingin geluti dan kita belum pengen lebar ke yang lain, ya sudah, maka cukup geluti di bidang itu tersebut. Ya, karena untuk menggeluti satu bidang butuh belajar lagi. Kalau tidak punya waktu untuk belajar, lebih baik invest di area yang kita ketahui. Karena kalau salah masuk dan salah keluar, ujung-ujungnya akan apa? Rungkat. Seperti itu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas
7 pertemuannya. Saya sangat senang dan semoga hadirin juga berkenan. Semoga Allah jumpakan di lain kesempatan. Bila ada yang kurang, silap, salah, khilaf, mohon maaf. Dan kami beserta tim yang dari Jakarta Aceh juga mohon pamit besok. Akan check out dari Malaysia, dari hotel jam 10 kurang lebih. Kemudian akan take off jam 3 atau jam 4 sore. Mohon doa agar selamat sampai tujuan. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bila tak di dunia maka di surga. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.